Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube-ku. Di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Aplikasi ini saya buat berdasarkan dua buku yang saya beli. Bukunya yaitu buku Modern React yang terbit tahun 2020 dan buku React dan Express. Nah, ini ditulis oleh Muhammad Azamuddin dan Hafid Mukhlasin. Nah, di buku pertama, Modern React, itu teman-teman akan banyak mempelajari tentang fundamental JavaScript. Kemudian, teman-teman juga akan belajar tentang framework React, mulai dari cara membuat komponen, cara membuat hook, terus bagaimana menyusun struktur project yang bagus, dan membuat routing aplikasi. Teman-teman juga akan belajar tentang state management. Nah, di buku ini sangat menarik teman-teman karena semua pembahasan tentang React yang dasar itu sudah dibahas di buku ini. Terus di buku kedua, yaitu buku React dan Express, ini adalah lanjutan dari buku yang pertama. Di buku kedua ini, teman-teman akan lanjut bagaimana cara membuat web API menggunakan Node.js dan frameworknya Express.js. Di sini teman-teman akan menggunakan MongoDB sebagai database-nya. Lalu di akhir bukunya itu teman-teman akan belajar membuat aplikasi full stack menggunakan React sebagai front end-nya dan Node.js sebagai back end-nya menggunakan Express.js. Nah, hasil akhir dari kedua buku ini teman-teman bisa lihat seperti ini ya tampilannya. Jadi nanti di buku React dan Express.js itu teman-teman akan membuat sebuah aplikasi pemesanan makanan yang terintegrasi dengan Mitrans sebagai payment gateway-nya. Nah, jadi di video ini saya ingin mendemokan bagaimana aplikasinya berjalan gitu. Sebenarnya buku ini sudah rilis atau saya beli di tahun 2020 waktu pertama kali buku ini terbit, tetapi baru saya selesaikan di tahun 2025. Jadi sebenarnya cukup lama ya jaraknya. Jadi mungkin dari versi React dan Express.js-nya itu sudah jadul dan teknologi yang digunakan mungkin sudah tidak terlalu sesuai dengan yang ada di dokumentasi React maupun Express.js sekarang. Tetapi aplikasinya masih bisa kita gunakan dengan versi yang sama dengan yang di buku. Oke, jadi di video ini saya ingin langsung saja mendemokan hasilnya. Jadi di tampilan awal aplikasinya itu kita akan user itu akan disuguhkan beberapa list menu makanan. Ini teman-teman bisa lihat di halaman home-nya itu ada fitur pagination juga. Jadi kita bisa berpindah-pindah halaman untuk melihat list makanannya. Terus di sebelah kiri itu ada list menu berdasarkan kategori makanannya. Ada kategori makanan utama seperti roti, pizza, dan burger. Terus di halaman ini juga bisa pagination ya. Terus ada minuman, ada snack, dan terakhir ada pastry. Nah, kemudian di masing-masing page ini kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan nama makanannya. Sebagai contoh, misalnya saya cari burger. Nah, maka listnya akan menampilkan jenis makanan dengan judul makanannya burger. Lalu
di masing-masing menu makanannya itu ada namanya filter by tagging. Jadi di masing-masing kategori itu terdapat tag untuk masing-masing makanannya. Jadi kita bisa filter juga menggunakan tagging ini. Misalnya kita mau filter makanannya cukup roti saja. Nah, maka yang ditampilkan adalah roti. Terus kita juga bisa gabungkan antara filter tagging ini dan filter pencariannya. Misalnya dari keempat menu ini, kita mau cari toa saja. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah satu list makanan toas gitu. Nah, itu untuk halaman utama. Kita bisa melihat makanan, mencari makanan, dan melakukan filtering, dan ada fitur pagination. Lalu, di aplikasi ini juga kita ada fitur autentikasi. Kita bisa register user dan melakukan login. Nah, di sini saya sudah login terlebih dahulu ya. Coba kita logout dulu. Nah, kalau logout, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi hanya akan menampilkan icon user tanpa nama user yang sedang login. Nah, kalau kita mau buat akun, kita bisa klik ke icon profil ini. Lalu misalnya coba kita buat akun baru. Misalnya user testing. Lalu emailnya user testing, passwordnya misalnya U besar user 123. User 123. Terus kita klik daftar. Nah, kalau sudah berhasil terdaftar, kita bisa klik masuk. Lalu kita masukkan email dan password yang sudah tadi kita buat. Nah, ini adalah tampilan ketika usernya sudah login. Terus, saya ingin mendemokan bagaimana kalau kita menambahkan menambahkan makanan ke dalam keranjang belanja. Jadi misalnya kita ingin menambahkan list makanan, itu kita bisa klik tombol cart di bawah, di pojok kanan bawah cart makanannya, maka akan ada di list keranjang, dan defaultnya 1 ya. Ini kita bisa atur jumlahnya seperti ini. Terus kalau kita tambahkan makanan lain, misalnya dengan minumannya, nah kayak gini, bisa atur listnya jumlah kuantitinya gitu. Oke, itu untuk fitur keranjang, dan ini juga kita bisa hapus ya. Nah, jadi kita bisa sisain beberapa makanan saja. Oke, itu ada fitur keranjang, lalu ada fitur checkout. Nah, untuk melakukan checkout, sebelum kita masuk ke fitur checkout, saya mau mendemokan ke profil manajemen. Nah, ketika user sudah login, itu user memiliki beberapa menu yang bisa mereka akses, yaitu beranda untuk halaman utama tadi, lalu alamat untuk manajemen alamat untuk alamat pengiriman, lalu ada halaman pesanan untuk melihat list dan status transaksi. Nah, kalau kita ke halaman alamat, itu saat ini masih kosong. Terus kalau di sini kita juga bisa menambahkan alamat baru, misalnya alamat rumah Indonesia. Terus kita pilih provinsinya Jakarta. Nah, ini kalau kita sudah memilih provinsi, maka kabupaten yang terselect itu akan sesuai dengan provinsi yang kita pilih gitu. Misalnya kita pilih Jakarta Timur, kecamatannya juga akan mengikuti kabupatennya, misalnya Makassar, kelurahannya juga Makassar. Terus detail alamatnya di samping Warteg Ibu Winda. Ini kalau kita simpan, maka akan bertambah 1 alamat pengiriman.
Nah, alamat pengiriman ini bisa kita gunakan ketika kita melakukan check out untuk makanan yang sudah ditambahkan di keranjang belanja tadi. Terus ada menu pesanan. Nah, nanti pesanan yang sudah kita lakukan pembayaran itu akan masuk ke sini, atau pesanan yang sudah kita lakukan check out tapi belum dibayar itu akan masuk ke halaman ini. Jadi teman-teman bisa lihat ke halaman pesanan ini. Oke, sekarang coba kita lakukan check out ya. Di sini saya memilih 3 makanan sourdough dan 4 hot americano dengan harga 89.000. Kita lakukan check out. Ini di halaman check out itu ada step-stepnya. Kalau di step pertama itu akan menampilkan detail pesanannya. Lalu kalau kita klik selanjutnya itu akan ke halaman pilih alamat pengiriman. Nah, tadi alamat yang kita sudah buat itu akan di list di sini. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, kalau sudah dipilih itu kita bisa klik selanjutnya lagi. Nah, terus ini akan menampilkan halaman konfirmasi. Terus kita lakukan bayar. Nah, ini adalah halaman invoice yang sesuai dengan pesanan dan alamat pengiriman yang kita sudah tentukan tadi. Nah, terus di sini ada informasi di mana harus dibayar. Nah, terus di sini juga ada tombol pembayaran menggunakan Mitrans. Jadi aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan Mitrans dan ada kustomisasi agar Mitransnya itu sudah terkoneksi dengan backend kita untuk melakukan update status transaksi kalau dari Mitransnya itu sudah menerima pembayaran dari usernya. Sebagai contoh, kita simulasikan, misalnya kita bayar dengan Mitrans. Di sini saya akan membayarnya menggunakan virtual account, lalu Bank BRI. Nah, untuk sekarang itu Mitransnya masih tahap development ya, jadi kita bisa simulasikan melakukan pembayaran menggunakan sandbox-nya Mitrans. Jadi kita tidak perlu menggunakan uang beneran gitu. Nah, ini kita bisa pastikan virtual account tadi, terus kita lakukan inquiry, lalu kita bayar. Harganya sama ya teman-teman, 109.000, benar 109.000 kita bayar. Nah, ini udah sukses. Terus ini maka pop-up-nya akan menampilkan halaman sukses juga. Dan kita bakal direct ke halaman pesanan tadi. Nah, ini. Jadi list pesanan tadi akan masuk ke data pesanan kita. Nah, ini otomatis pesanannya sudah diterima karena kita sudah melakukan pembayaran. Ini kalau mau detailnya seperti ini. Oke, kurang lebih kayak seperti itu untuk demo aplikasinya ya. Mungkin sampai di sini dulu. Jadi kedepannya itu ya, saya ingin mengembangkan aplikasi yang sudah saya buat ini berdasarkan buku React ID tadi. Nah, teman-teman yang mau belajar atau mau membeli bukunya, itu nanti saya akan cantumkan link untuk ke halaman website untuk beli buku tersebut. Nah, untuk aplikasi ini dan video-video selanjutnya, saya ingin coba mengembangkan aplikasi ini, menambahkan beberapa fitur-fitur baru seperti mungkin manajemen makanan dari user admin. Lalu mungkin dari segi tampilan mungkin akan ada perubahan, misalnya kita untuk loadingnya itu kita terapkan skeleton loading ya. Jadi nanti bakal ada video lanjutan tentang update dari aplikasi ini ya. Tujuannya sih sebenarnya buat dokumentasi hasil kerja dan belajar saya selama ini. Mungkin itu dulu untuk video kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.